Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC, lebih bahaya daripada Belanda. Karena tadi, berdasarkan teori tadi, kapitalisme, liberalisme yang lahir di sini ini melahirkan juga peluang untuk komunisme karena kemiskinan tadi. Ini kan tidak berpikir kemanusiaan, tapi itulah teori liberalisme yang harus jadi di sini. Makanya dikatakan tadi bahwa adanya BLT dan lain sebagainya itu adalah suap politik agar masyarakat terlena, dan benar-benar terlena karena media pun sudah dikuasai yang sampai kepada masyarakat yang tidak bisa rek and recheck, yaitu yang ditelan. Oh baik, ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu, sangat berbahaya. Jadi Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Saya pada kesempatan yang indah ini mengajak kita semuanya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena baru saja kita mendapat pencerahan dari Saudara Marlan, kemudian Saudara Alvino tentang bagaimana petani-petani yang benar-benar dialami seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia pulang ke kampungnya bertani. Saya tahu motivasinya agar bisa memotivasi, meningkatkan, tetapi justru terjerumus. Kemudian Bang Alvino, ya, terima kasih. Kemudian pencerahan tentang masalah pembelajaran kita tentang masalah politik. Bang Mulyadi ini luar biasa. Ilmu-ilmu terapan praktis yang bisa menjelaskan tapi tidak bisa terkena delik. Itu yang spesial. Teori, Pak. Ya teori, jadi nggak sangat kan gitu. Kemudian kalau Pak Antoni Budiawan ini, di semua lini dalam berbicara masalah ekonomi, baik tingkat LSM maupun tingkat akademika, pasti beliau ada dan menjelaskan berdasarkan teori-teori maupun kondisi-kondisi yang nyata. Tapi dalam kesempatan ini saya mohon maaf kepada semuanya bahwa kami telah melakukan kesalahan dalam membuat judul, yaitu BBM naik, rakyat menjerit, tapi dikoreksi oleh Saudara Marlan. Terima kasih bahwa BBM naik, rakyat tercekik. Nah, jadi saya mohon maaf atas salah judul. Tetapi pembelajaran yang baik akan saya balik dulu bahwa tadi dijelaskan bahwa liberalisme apabila masuk ke bidang sosial, dia menjadi individualisme. Ini satu poin. Kemudian begitu dia masuk ke dunia politik, jadi demokrasi. Kemudian kalau masuk ke ekonomi, jadi kapitalisme. Ini merupakan saudara kembar yang bagi negara Pancasila ini akan menghancurmukan. Mengapa demikian? Karena pada saat
proklamasi kita masih bangsa, hanya rakyat saja yang sama nasib, sama seperjuangan, dan punya cita-cita yang sama, membentuk sebuah bangsa. Belum ada negara. Besoknya, karena janji proklamator akan dalam yang waktu singkat-singkatnya, besoknya maka lahirlah dengan kata-kata membentuk pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa, tumpah darah, mencerdaskan dan mensejahterakan. Jadi itu ada protektif, protektif terhadap anak bangsa ini yang baru merdeka, yang akademisinya juga tidak banyak, tingkat kemiskinan lebih banyak lagi, kemudian punya sumber daya yang luar biasa, sudah protektif. Maka harus perlu dicerdaskan untuk bisa mencapai kesejahteraan. Maka ada Pancasila tadi untuk menjaga agar tidak boleh liberalisme masuk, tidak boleh kapitalisme masuk dalam nilai ekonomi, dan tidak boleh komunisme masuk. Karena itulah cita-cita kemerdekaan. Tapi entah bagaimana, ini sejarah berulang. Jadi kondisi sekarang ini lebih bahaya daripada VOC, lebih bahaya daripada Belanda. Karena tadi berdasarkan teori tadi, kapitalisme, liberalisme yang lahir di sini ini melahirkan juga peluang untuk komunisme karena kemiskinan tadi. Ini yang sangat berbahaya, dan para akademisi lupa ini semuanya. Entah Pak Mulyadi dalam memberikan pelajaran mahasiswanya tidak mendengar, tetapi permasalahannya adalah siapa yang tidak menyesuaikan, dia akan terbantai. Ini sangat menarik karena bertentangan dengan Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kapitalisme, banteng-banteng yang sudah luka dan tua harus mati. Dengan iming-iming surga tadi. Iya kan? Dan ini sudah hilang sakitnya, memberikan peluang kepada yang muda. Kan gitu. Ini kan tidak berpikir kemanusiaan. Tapi itulah teori liberalisme yang harus jadi di sini. Makanya dikatakan tadi bahwa adanya BLT dan lain sebagainya itu adalah suap politik. Agar masyarakat terlena, dan benar-benar terlena karena media pun sudah dikuasai. Yang sampai kepada masyarakat yang tidak bisa rek and recheck, yaitu yang ditelan. Oh baik. Ini perlu kita gaungkan benar agar masyarakat tahu. Sangat berbahaya. Jadi Pancasila ini sekarang dikeroyok oleh liberalisme dan komunisme. Dampaknya tadi, contoh petani. Zaman dahulu kala, saya baliklah kurang lebih 20 tahun lalu, dianggap dahulu kala deh. Ya kan? Jagung itu tidak pusing. Begitu panen jagung, dia gantung kering untuk bibit. Pupuk, nggak ada namanya pupuk dari mana, ya dari situ juga pupuk. Dia bikin pupuk dari batang-batang jagung yang sudah ada. Peternakan tidak bisa terpisahkan dengan pertanian tadi. Ini sekarang bibit semuanya harus beli, dan itu mahal. Dan itu harus beli di kapitalisme tadi. Sama peternakan. Jadi saya sebutkan Pak Alvino ini adalah ketua himpunan buruh ternak. Tetapi buruh yang bodoh. Bagaimana tidak? DOC beli. Makanan beli. Dia yang memelihara, ya kan? Ngeluarkan duit untuk beli DOC, beli makan, tapi begitu menjual nggak punya kewenangan. Harga ditentukan oleh yang pemilik DOC sama pemilik makanan. Buruh korporasi dong ya? Ya, buruh bodoh saya bilang itu. Iya, ini fakta. Akan bukti silakan. Bukalah perdagangan telur, daging ayam, daging sapi antara Indonesia dengan Malaysia, bebas tidak kena pajak. Pasti 1000% peternak di Indonesia akan tutup semuanya. Karena perbedaan harganya bisa sampai 15%. Seandainya pemerintah ini punya tanggung jawab, simple.
Yang membeli kredit ibunya dari DOC ini adalah pemerintah. Pemerintah yang memperbanyak, kemudian pemerintah menjual dengan harga yang tidak ada keuntungan untuk rakyat. Syukur-syukur kalau dikasih bebas. Karena benih ayam ini adalah protein termurah untuk masyarakat. Kemudian memberikan penataran kepada seluruh peternak-peternak di daerah-daerah. Ini loh caranya bikin makanan ternak. Tepung ikan, kamu buat apa aja pokoknya, ikan busuk segala macam, kau jemur, giling ya tepung ikan. Jagung, dikasih tahu jagung itu yang kamu tanam adalah jenis ini yang proteinnya tinggi. Ada serum atau obat apa yang tidak ada, pemerintah yang mengadakan. Dia subsidi itu aja sudah. Lalu diberi penataran bagi peternak. Harga dikendalikan oleh pemerintah dalam arti kata, kalau harga telur naik, pemerintah memberikan pasar agar rakyat bisa membeli. Kalau harga turun, pemerintah membeli kepada peternak harga yang normal, karena keuntungan sudah jelas. Itulah sebenarnya Bulog yang sebenarnya, itu tugasnya, bukan jadi BUMN, profit oriented. Pertanian juga sama. Kita mengembangkan bibit yang sesuai dengan kita ada. Jadi bibit harus beli, Pak. Pupuk sudah dibiasakan dengan pupuk-pupuk yang non organik. Tadi De Marlan belum bicara, Pak. Jagung yang ada sama saya ini belum bagaimana kos untuk pengering, iya kan? Kalau tanpa pengering, berapa toksin kira-kira yang kena sampai di sana berapa persen? Kira? Bisa sampai 15-20% kan? Gitu. Ini yang jadi. Jadi sebenarnya kita ini dalam bentuk geografi kita punya kelebihan dari negara-negara lain. Kita tidak pernah ada musim salju. Kita bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Tanahnya subur. Tapi mengapa kita kalah dengan Belanda dalam hal pertanian? Kenapa? Inilah sebenarnya yang harus sama-sama kita pikirkan. Bahwa negara kita ini sekarang dilanda krisis. Kenapa krisis? Karena memang bulan November nanti kita harus mengucapkan selamat datang manusia ke 8 miliar. Ini akar permasalahannya di sini. Sedangkan bumi untuk hidup orang normal hanya mampu menampung 4 miliar. Buktinya apa? Setiap saya menghitung 1, 2, mau 3. Satu orang anak meninggal dunia. Bukan orang tua, kalau orang tua meninggal dunia udah waktunya. Iya. Nah ini. Kemudian minyak pun sudah mulai langka. Maka yang ada energi ya di sekitar kita ini, di negara sekitar ekuator yang paling kaya ya Indonesia. Dari segi sumber daya alamnya, bukan rakyatnya ya. Kalau rakyatnya paling miskin mungkin sekarang ini. Iya. Kenapa rakyatnya paling miskin? Kenapa paling miskin? Seperti yang Pak Antoni sampaikan tadi. Bahwa saya mengadakan penelitian lewat Alfamart sama Indomart. Bahwa sebelum COVID, rata-rata itu orang yang datang ke Indomart dan uang yang terkumpul dibagi, ditemukan. Satu orang membelanjakan di Alfamart Indomart rata-rata Rp25.000 per hari. Ketika 4 bulan yang lalu, kita mengadakan survei, sudah turun 40%. Cuma Rp15.000. Nah buktinya kalau ibu-ibu yang suka belanja, sekarang di Alfamart, Indomaret banyak yang sasetan, kecap sasetan, gula sasetan, supaya menyesuaikan dengan kemampuan dia beli. Sekarang BBM naik sekitar 31% kan? Barang-barang naik mungkin sekitar 15-20%. Dari bahan bakar saja sudah naik. Belum anaknya sekolah, belum lain-lainnya. Belum lagi kalau dikatakan tadi betapa parahnya, punya 1 hektar pun penghasilan cuma 1,5 juta. Setelah dipotong segala macam semuanya, karena segala macam semuanya dia harus beli. Seandainya bibit dia tidak beli, pupuk dia tidak beli, akan beda.
dikurangi lagi sekitar 20%. Mau jadi apa? Padahal harusnya negara terkaya di dunia itu ya kita, semuanya ada di tempat kita. Ada yang salah. Kenapa yang salah? Karena kita terlena bahwa VOC sudah tidak ada, tetapi berganti baju yang lebih parah lagi. Dulu liberalisme, sekarang neoliberalisme, kriminal lagi. Kriminal lagi. Nah, inilah yang perlu kita sebarluaskan sehingga adik-adik kita, para generasi muda kita yang tulang punggung bangsa dan penerima warisan negeri ini harus melek, harus tahu. Kalau diam, ya dia akan menjadi korban lagi. Dia akan jadi korban lagi karena subsidi memang dari segi ilmu liberalisme yang sudah masuk ke ekonomi itu murtad itu. Nggak boleh subsidi. Uang dari ilmu sosialnya menjadi individu, ngapain gue ngasih sama lo mati silakan saja, yang penting gue hidup. Itulah individualisme. Pitah dalam liberalisme ya itu Pak ya. Ya. Ini permasalahannya. Jadi kita masuk dalam suatu situasi yang sangat mencekam dan menakutkan. Liberalisme dengan baju sosial menjadi individualisme, tetapi kondisi sekarang ini nggak mungkin kalau namanya paham liberalisme memberi subsidi BLT. Ya itu benar suap politik itu. Teori mengatakan seperti itu. Jadi saya simpulkan dari berbagai yang kita diskusikan sama-sama bahwa negara ini sudah jauh dari warisan yang diberikan oleh pendiri bangsa. Sebagai negara yang pemerintahnya harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, yaitu sumber daya alam dan sebagainya, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mensejahterakan. Dengan landasan yang dilakukan harus sesuai dengan Pancasila. Sudah jauh dengan Pancasila, maka akan lahir dan sudah menjadi liberalisme. Tangan-tangan liberalisme inilah yang membentuk oligarki politik, oligarki sosial, dan oligarki ekonomi. Sesuai dengan tadi, termasuk bajunya apa? Gitu. Kalau baju sosial ya itu oligarki sosial, kalau politik ya politik, ekonomi ya ekonomi. Jadi wajar, sangat wajar kalau orang memiliki ratusan ribu bahkan juta hektar. Wajar. Sawah-sawah sebagian sudah jadi bangunan-bangunan. Kenaikan BBM ini kita ada dua sisi yang lihat. Apakah ini tangan liberalisme atau liberalisme dipengaruhi oleh komunisme yang membuat banyak orang miskin tinggal ngomong, lu sih mau sana, kalau sama gua pasti lu sama rasa kita semuanya, gitu. Yang sedih lagi, aparatnya sudah diporak-porandakan kan gitu sekarang ini. Siapa yang akan menjaga bangsa ini kalau tidak kita bangkit? Ya, ingat, abai adalah awal dari kemusnahan bangsa. Jadi bangkit atau punah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.